Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian dan jangan geser layar. Sebelum kita membuka gerbang cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Udara dingin Gunung Slamet mulai menusuk hingga ke sumsum tulang. Namun ada sesuatu yang lebih dingin dari cuaca sore itu. Firasat yang menyelimuti Dimas, Rian, dan Adi. Sejak mereka melewati pintu hutan, vegetasi tampak terlalu rapat. Seolah pohon-pohon besar itu sengaja merapatkan barisan untuk menghalangi jalan. Masih jauh nggak, Dim? Rasanya kita sudah jalan 3 jam, tapi vegetasinya nggak berubah. Masih di sini-sini saja. Keluh Adi sambil membetulkan posisi tali carriernya yang mulai terasa menyayat bahu. Dimas berhenti sejenak, mengeluarkan peta fisik dan kompas dari saku celana kargonya. Matanya menyipit, menatap jarum kompas yang tampak bergerak gelisah, bergetar kecil, tanpa menunjuk arah utara yang stabil. Harusnya kita sudah hampir sampai di pos 4 kalau melihat ritme jalan kita, jawab Dimas datar. Suaranya sedikit bergetar, bukan karena dingin, tapi karena kebingungan. Hampir sampai. Lihat sekelilingmu, Dim. Ini masih banyak pohon besar. Harusnya makin ke atas pohonnya makin pendek, kan? Sahut Rian yang berjalan paling belakang. Langkahnya mulai terlihat tidak stabil. Iya, aku tahu, tapi jalurnya benar, kan? Ini satu-satunya jalan setapak yang paling jelas. Dimas mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Adi mendekat, melirik kompas Dimas. Kompasmu kenapa itu? Kok goyang terus? Mungkin ada deposit biji besi di bawah tanah ini. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kita tetap di jalur, kata Dimas sembari memasukkan kembali kompasnya. Tapi dari tadi aku merasa kita lewat di pohon yang sama, Dim. Lihat itu, pohon yang ada bekas goresan berbentuk silang itu. Kita sudah lewat situ 3 kali. Suara Adi mulai meninggi. Ada nada panik yang terselip. Jangan ngaco, Di. Fokus saja ke langkahmu. Kita harus sampai sebelum gelap, potong Dimas cepat. Tiba-tiba, sebuah erangan tertahan keluar dari mulut Rian. Ia terduduk seketika di atas tanah yang lembab, memegangi betis kanannya dengan wajah yang memucat. Rian, kenapa? Adi bergegas mendekat. Kaki gue, kram dek parah banget, Di. Kaku semua, Dim. Kaku semua. Rian meringis, giginya bergeletuk menahan nyeri yang luar biasa. Dimas ikut berjongkok, mencoba memeriksa otot kaki Rian. Jangan dilawan, Ri. Lemaskan. Tarik nafas dalam-dalam. Gak bisa, Dim. Ini rasanya kayak ada yang narik urat gue dari dalam. Sakit banget. Rian berteriak kecil, peluh dingin bercucuran di dahinya, meski udara sekitar berada di bawah 15 derajat. Biar ku semprot spray otot dulu. Adi merogoh kantong samping tasnya dengan terburu-buru. Aduh, mana ya? Tadi kayaknya di sini. Cepat, Di. Jangan malah bongkar semua isi tas, bentak Dimas karena melihat kondisi Rian yang mulai gemetar hebat. Sabar, Dim. Ini tas gue penuh banget. Nah, ini ketemu. Adi menyemprotkan cairan ke betis Rian, namun otot itu tetap tampak menegam keras seperti batu. 10 menit berlalu, namun kondisi Rian tidak membaik. Langit di atas sana mulai berubah warna menjadi ungu gelap, menandakan senja akan segera habis dan malam yang mencekam akan segera mengambil alih kekuasaan. Gimana, Ri? Bisa jalan pelan-pelan? Tanya Dimas cemas. Rian mencoba menggerakkan kakinya, namun ia langsung jatuh tersungkur kembali. Enggak bisa. Benar-benar mati rasa tapi sakit di dalam. Gue nggak bisa berdiri, Dim, sumpah. Dimas berdiri, menatap jalur pendakian yang mulai tertutup kabut tipis. Kita nggak bisa diam di sini. Area ini terlalu terbuka untuk ngecamp. Anginnya kencang kalau malam. Terus gimana? Masa mau kita panggul? Jalurnya miring begini, ujar Adi sambil menunjuk tanjakan di depan mereka. Ketegangan di antara mereka bertiga memuncak seiring dengan cahaya matahari yang perlahan padam. Bayangan pohon-pohon besar memanjang, menciptakan bentuk-bentuk aneh di permukaan tanah yang tidak rata. Gini aja, Dimas membuka suara setelah hening yang cukup lama. Gue turun sekarang. Gue lari ke bawah buat cari bantuan atau ke pos pendaki terdekat. Siapa tahu ada tim SAR atau porter yang lagi di bawah. Sendiri, Dim? Ini sudah mau gelap. Adi berkeberatan. Lebih bahaya kalau kita bertiga diam di sini tanpa persiapan matang. Gue bawa senter paling terang. Kalian tetap di sini. Jaga Rian. Jangan pindah kemana-mana. Instruksi Dimas dengan tegas.
Tapi Dim, kalau lu kenapa-napa di jalan gimana? Tanya Rian dari posisi duduknya, suaranya terdengar sangat lemah. Gue pasti sampai. Kalian yang harus kuat di sini. Adi, lu keluarin emergency blanket, bungkus Rian biar nggak hipotermia. Paham? Adi mengangguk pelan, meski matanya menunjukkan ketakutan yang dalam. Jangan lama-lama, Dim. Perasaan gue nggak enak. 3 jam. Paling lama 3 jam gue sudah balik bawa bantuan. Kalau lewat dari itu, kalian tetap di sini. Jangan coba-coba gerak dalam gelap. Kata Dimas sebelum akhirnya ia mengenakan jaketnya dan mulai berlari menuruni jalur yang tadi mereka lewati. Langkah kaki Dimas perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian hutan yang menindih. Adi dan Rian kini hanya berdua. 1 jam berlalu, udara terasa semakin berat. Dih, lu merasa nggak kalau kabut ini kok aneh ya? Tebel banget tapi nggak dingin, bisik Rian. Ia masih bersandar di akar pohon besar. Shh, jangan banyak ngomong dulu, simpan tenaga lu, sahut Adi yang sedang sibuk mencoba menyalakan kompor lapangan untuk membuat minuman hangat. Kok apinya nggak mau nyala ya? Padahal gasnya penuh. Mungkin pemantiknya lembab, jawab Rian pendek. Adi mencoba berkali-kali, namun api tak kunjung memercik. Sialan, semuanya kayak nggak beres hari ini. Jam berapa sekarang, Di? Adi melihat jam tangannya. Sudah 2 jam sejak Dimas pergi. Harusnya dia sudah sampai di bawah atau setidaknya ketemu orang. Gue ngerasa ada yang ngeliatin kita di balik pohon-pohon itu, Di. Tapi bukan orang, kata Rian pelan. Matanya menyapu kegelapan hutan yang kini hanya diterangi cahaya remang-remang dari senter kepala milik Adi. Jangan mulai, Ri. Lu cuma halusinasi karena sakit kaki itu. Fokus ke nafas lu, sahut Adi yang sedang mencoba menenangkan Rian, padahal tangannya sendiri gemetar saat memegang botol air. 3 jam berlalu, belum ada tanda-tanda Dimas kembali. Tidak ada sorot lampu senter dari kejauhan. Tidak ada suara teriakan memanggil nama mereka. Hanya ada keheningan yang menyesakan. Sudah 3 jam lewat, Di. Dimas gak ada. Rian mulai panik, suaranya serak. Jangan-jangan dia jatuh ke jurang, atau dia tersesat. Adi berdiri, berjalan mondar-mandir di area sempit itu. Gak mungkin, Dimas itu pendaki paling berpengalaman di antara kita. Dia tahu jalan, tapi kenyataannya dia gak balik. Di, kaki gue makin parah. Gue mulai gak ngerasa kaki gue ada di sana. Dingin banget. Tangis Rian mulai pecah. Adi menatap ke arah jalur turun. Kegelapan di sana tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja. Gue harus susul dia, Ri. Jangan tinggalkan gue sendiri di sini, Di. Tolong. Rian memegang ujung celana Adi. Kalau gue diam di sini, kita berdua bisa mati kedinginan. Dimas mungkin butuh bantuan di bawah. Gue akan turun sedikit, siapa tahu gue bisa lihat cahaya senter mereka dari atas. Adi melepaskan tangan Rian perlahan. Jangan lama-lama, Di. Tolong, ratap Rian. Gue cuma turun sebentar. Kalau dalam 30 menit gue nggak lihat apa-apa, gue balik lagi ke sini. Janji. Lu pakai semua jaket gue ini. Adi melepas jaket luarnya dan menyelimutkannya ke tubuh Rian. Adi mulai melangkah turun, meninggalkan Rian yang kini hanya sendirian dalam kegelapan total. Hati Adi berdegup kencang. Ia mencoba memanggil-manggil nama Dimas, namun suaranya seolah tertelan oleh tebalnya kabut. Setengah jam perjalanan turun, Adi mulai merasa aneh. Ia merasa jalannya sangat cepat, seolah tanah di bawah kakinya bergerak membawanya turun lebih jauh dari yang seharusnya. Tiba-tiba, di kejauhan bawah, ia melihat sorot lampu senter yang bergerak-gerak. Dimas, Dimas, itu lu, teriak Adi sekuat tenaga. Adi, lu kenapa turun? Suara itu membalas, itu suara Dimas. Adi berlari lebih cepat hingga ia mencapai sebuah area yang lebih terbuka, pos 1. Di sana, ia melihat Dimas sedang bersama 4 orang berseragam oranye dan membawa tandu. Dim, lu lama banget, Rian sendirian di atas, teriak Adi sambil terengah-engah. Lama? Adi, gue baru sampai di bawah 15 menit yang lalu. Gue langsung ketemu tim SAR yang kebetulan lagi patroli di pos bawah. Gue lari secepat yang bisa gue. Baru sampai? Lu jalan sudah hampir 4 jam, Dim. Adi bingung. 4 jam? Jam tangan gue bilang gitu. Dimas menunjukkan jamnya. Salah satu petugas SAR menyela. Sudah, jangan debat soal waktu. Yang penting sekarang kita naik. Di mana posisi teman kalian?
Di atas dekat pohon besar yang ada bekas silangnya. Cepat Pak, dia kram parah dan cuma pakai jaket tipis. Adi bergegas memutar balik, memimpin jalan ke atas. Namun saat mereka sampai di lokasi yang dimaksud, jantung Adi seolah berhenti berdetak. Tempat itu kosong, tidak ada Rian, tidak ada emergency blanket yang tadi dicoba dinyalakan. Hanya ada satu hal yang tertinggal, yaitu tas carry Rian yang terbuka lebar dengan isinya berhamburan di atas tanah, seolah-olah sesuatu telah membongkarnya dengan paksa. Lampu senter berkekuatan tinggi milik tim SAR menyapu vegetasi yang rapat, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di antara batang pohon. Adi berdiri mematung di tengah jalur, matanya nanar menatap tanah yang kosong. Tempat yang beberapa menit lalu ia tinggalkan untuk mencari bantuan, kini tampak seperti area yang belum pernah dipijak manusia selama bertahun-tahun. Kecuali satu hal, tas Rian yang tercabik. "Nggak mungkin, tadi dia di sini, di bawah pohon ini," teriak Adi. Suaranya melengking memecah kesunyian malam. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah akar pohon besar yang kini hanya menyisakan tanah lembab. "Tenang Adi, coba ingat-ingat lagi. Apa benar ini lokasinya?" Dimas mendekat, memegang bahu Adi yang gemetar hebat. Sinar senternya menyorot tas carrier yang isinya berhamburan. "Gue nggak buta, Dim. Ini tas Rian. Lihat, itu gantungan kunci boneka dari adiknya. Dia di sini tadi, bersandar di sini." Adi mulai histeris. Ia berlutut, memunguti baju-baju Rian yang berserakan dan basah oleh embun. Salah satu petugas SAR, Pak Sastro, berjongkok di samping tas tersebut. Ia memeriksa robekan pada kain tas. Ini aneh, tasnya robek seperti ditarik paksa, tapi tidak ada bekas sereton di tanah. Kalau dia dibawa paksa, harusnya ada jejak kaki atau tanah yang tersingkap. "Pak, teman saya nggak bisa jalan, dia kram total. Nggak mungkin dia bangun dan lari sendiri," sahut Adi sambil menatap Pak Sastro dengan tatapan memohon. Rian, lu di mana, Ri?" Dimas mulai berteriak ke arah kegelapan hutan. "Jangan teriak-teriak dulu, Mas Dimas," tegur seorang petugas SAR muda bernama Kurnia. "Hujan mulai turun, suara teriakanmu cuma bakal hilang ditelan angin dan kita bisa memicu longsoran kecil di atas sana." "Terus kita diam aja. Teman gue hilang, Pak. Tadi dia di sini." Adi bangkit berdiri. Ia mulai berlari kecil ke arah semak-semak di sisi kiri jalur. "Adi, balik, jangan mencar," perintah Dimas. "Gak bisa, Dim. Dia pasti di sekitar sini. Ri, jawab, Ri." "Mas Adi, kembali ke jalur," Pak Sastro membentak dengan suara beratnya. "Lihat ke bawah kaki kalian. Kabut ini bukan kabut biasa. Jarak pandang kita cuma 2 meter sekarang." Benar saja, kabut tebal berwarna kelabu pekat merayap naik dari lembah, menelan kaki mereka hingga lutut. Senter mereka seolah menabrak dinding putih yang solid. Cahaya tidak lagi menembus kegelapan, melainkan memantul kembali ke mata mereka. "Dim, gue takut. Kenapa tempat ini jadi beda banget?" bisik Adi. Ia merapat ke arah Dimas. "Pegang tas gue, Di. Jangan lepas," jawab Dimas singkat. Nafasnya memburu. "Pak Sastro, kita harus cari ke arah mana?" "Kita bagi 2 tim kecil. Saya dan Kurnia ke arah kanan, arah punggungan. Kalian berdua tetap di belakang petugas lainnya. Jangan pernah lepas dari pandangan. Kita panggil namanya setiap 10 detik. Instruksi Pak Sastro." Mereka mulai bergerak. Suasana menjadi sangat menekan. Hanya terdengar suara sepatu boot yang menginjak ranting patah, krak, krak, dan deru nafas yang berat. "Rian!" teriak Pak Sastro. "Rian!" sahut Kurnia. "Ri, ini Dimas. Ri, tolong jawab!" teriak Adi dengan suara parau. Hening. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian hutan yang terasa berisik oleh tekanan udara yang aneh. "Pak, lihat ini!" teriak Kurnia dari arah depan. Semua orang bergegas mendekat. Di sebuah dahan pohon yang rendah, tergantung sobekan jaket berwarna merah. Itu adalah warna jaket yang dipinjamkan Adi kepada Rian. "Ini punya gue. Ini jaket yang gue kasih ke Rian tadi," ucap Adi dengan bibir bergetar. "Tapi ini tingginya 2 meter, Mas," ujar Kurnia sambil mengukur posisi sobekan itu. "Bagaimana mungkin temanmu yang kram bisa menyangkutkan sobekan jaket setinggi ini, kecuali dia melompat atau diangkat?" "Jangan ngomong yang aneh-aneh, Mas Kurnia," potong Pak Sastro tegas, namun matanya tidak bisa menyembunyikan kecemasan.
Hujan yang awalnya hanya rintik kecil, tiba-tiba berubah menjadi guyuran deras. Air seolah tumpah dari langit tanpa peringatan, mengubah jalur pendakian yang miring menjadi aliran parit yang licin dan berlumpur. "Sial, hujannya terlalu deras!" teriak Dimas sambil menutupi wajahnya dari terpaan air. "Kita harus cari tempat berlindung. Jalur ini bakal jadi jebakan lumpur kalau kita teruskan," Pak Sastro memberi komando. "Gak bisa, Pak. Rian di luar sana tanpa jaket. Dia bisa mati hipotermia." Adi memberontak. Ia mencoba terus mendaki, menembus hujan yang membutakan mata. "Mas Adi, dengar saya." Pak Sastro menarik kerah jaket Adi hingga pemuda itu berhenti. "Kalau kita paksakan sekarang, kita semua yang bakal mati. Kita nggak bisa nolong orang kalau kita sendiri jadi korban." "Tapi dia sendirian, Pak. Bayangkan kalau itu anak Bapak," teriak Adi di tengah deru hujan. "Gue tahu lu sedih, Di. Tapi Pak Sastro benar. Kita nggak bisa lihat apa-apa." Dimas mencoba menenangkan Adi meski ia sendiri menangis di balik guyuran hujan. Tiba-tiba, Kurnia yang berada paling depan berteriak, "Senter! Gue lihat cahaya senter di depan!" Semua mata tertuju ke arah yang ditunjuk Kurnia. Di balik tirai hujan dan kabut, tampak sebuah cahaya kecil berwarna kuning pucat. Cahaya itu tidak bergerak, seolah-olah diletakkan di tanah. "Itu pasti senter kepala Rian. Rih!" Adi melepaskan diri dari pegangan Pak Sastro dan berlari sekuat tenaga menuju sumber cahaya. "Adi, tunggu! Jangan lari!" teriak Dimas menyusul di belakangnya. Mereka menembus semak-semak berduri, mengabaikan rasa perih di kulit. Ketika mereka sampai di sumber cahaya, mereka semua tertegun. Itu memang senter milik Rian. Senter itu menyala, terletak di atas batu besar. Namun yang membuat bulu kudut berdiri adalah posisi senter itu. Senter itu diletakkan dengan sangat rapi, menghadap ke arah sebuah jurang yang sangat dalam, yang dikenal dengan sebutan Lembah Kematian. "Rian, di mana Rian?" gumam Adi. Ia mendekat ke tepi jurang, mencoba melihat ke bawah dengan senternya. "Rian!" Suaranya menggema, memantul di dinding-dinding batu, lalu hilang ditelan suara badai. Tidak ada apa-apa di sana, hanya kegelapan abadi yang seolah menarik siapapun yang melihatnya untuk ikut terjun ke bawah. "Pak, ada jejak di sini!" Suara Kurnia terdengar gemetar. Ia menunjuk ke arah tanah di dekat batu. Bukan jejak kaki manusia yang mereka temukan, melainkan jejak seretan panjang yang mengarah tepat ke bibir jurang. Tapi ada yang salah. Jejak itu terlalu lebar untuk ukuran tubuh manusia, dan di sela-sela lumpur terdapat helai-helai rambut panjang yang hitam legam. "Ini bukan rambut Rian," bisik Dimas sambil mengambil sehelai rambut itu. Rambut itu sangat panjang, kasar, dan mengeluarkan bau amis yang menyengat, mirip bau daging busuk yang tersiram air. "Pak Sastro, kita harus turun ke bawah jurang itu sekarang," desak Adi. Pak Sastro melihat jam tangannya, lalu melihat ke arah anak buahnya dan dua pendaki yang sudah kelelahan ini. Tidak mungkin, hujan terlalu lebat, angin kencang, menurunkan tim ke jurang ini dalam kondisi badai sama saja dengan bunuh diri. Kita harus kembali ke pos atau mencari gua terdekat. "Bapak mau ninggalin dia?" Adi menarik baju Pak Sastro. "Saya bertanggung jawab atas nyawa kalian semua yang ada di sini. Sekarang ini perintah. Kita bergerak ke arah gua di sebelah barat." Dengan berat hati dan isak tangis yang tertahan, Adi ditarik oleh Dimas menjauh dari bibir jurang itu. Saat mereka mulai melangkah pergi, Adi sempat menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Dalam sekilas pandangan di tengah kilatan petir yang menyambar, Adi merasa melihat sesosok wanita berdiri tegak di atas batu tempat senter Rian tadi berada. Wanita itu mengenakan pakaian pendaki yang sudah lusuh, robek di sana-sini, dan wajahnya tertutup rambut panjang yang basah. Ia tidak bergerak, hanya menatap ke arah mereka pergi. "Dim, itu siapa?" bisik Adi dengan suara tercekak. "Jangan menoleh, Di. Jalan terus, jangan pernah menoleh ke belakang," sahut Dimas yang ternyata juga merasakan kehadiran sesuatu yang tidak beres. Mereka terus berjalan menjauh, meninggalkan Rian yang hilang, meninggalkan misteri rambut panjang di bibir jurang, dan meninggalkan sosok wanita yang setahun lalu pernah dinyatakan hilang di gunung ini tanpa pernah ditemukan jasadnya hingga saat ini.
Malam itu terasa seperti keabadian bagi Dimas dan Adi. Mereka meringkuk di dalam tenda darurat yang didirikan tim SAR di sebuah ceruk batu yang agak terlindung dari angin. Suara hujan yang menghantam kain tenda terdengar seperti ribuan jemari yang mencoba masuk. Tidak ada yang bisa tidur. Setiap kali Adi memejamkan mata, ia melihat wajah Rian yang pucat dan bayangan wanita di tepi jurang itu. "Dim, menurutmu Rian masih hidup?" bisik Adi. Suaranya pecah, matanya merah karena terlalu banyak menangis dan terkena asap rapian kecil. Dimas yang sedang menggenggam segelas teh hangat yang sudah dingin hanya menatap kosong ke depan. "Dia kuat, Di. Rian itu keras kepala. Dia nggak bakal menyerah cuma karena kram." "Tapi jaketnya, Dim. Jaketnya ada di dahan pohon itu. Dia pasti kedinginan." Timpal Adi lagi. "Sudahlah Mas Adi, lebih baik simpan tenagamu. Sebentar lagi fajar," sahut Pak Sastro yang sedang memeriksa tali temali climbing di sudut tenda. "Kami sudah berkoordinasi lewat radio. Tim tambahan sedang merayap naik dari jalur Bambangan. Begitu matahari muncul, kita sisir area bawah jurang." Fajar akhirnya menyingsing, namun tidak membawa kehangatan. Langit Gunung Slamet masih tertutup awan kelabu tebal. Tim SAR mulai bergerak ke titik koordinat terakhir di mana senter Rian ditemukan. "Kurnia, kamu turun duluan dengan rapel. Saya amankan Bile dari sini," perintah Pak Sastro. Kurnia perlahan menuruni bibir jurang yang licin. Dimas dan Adi hanya bisa melihat dari atas dengan jantung berdebar. "Pak Sastro, saya menemukan sesuatu," teriak Kurnia dari kedalaman sekitar 15 meter. Suaranya menggema di antara dinding batu. "Apa itu? Rian?" tanya Adi tak sabar. "Bukan, Pak, ini bukan teman mereka." Suara Kurnia terdengar bergetar hebat. "Ini tulang, Pak. Ada tengkorak manusia di sini." Pak Sastro segera menginstruksikan tim untuk memperluas area pengamanan. Dimas dan Adi dilarang mendekat, namun mereka bisa mendengar percakapan panik lewat radio HT Kurnia. "Lapor komandan, ditemukan kerangka manusia dalam kondisi tidak utuh di ceruk dinding jurang. Ada sisa kain berwarna biru tua dan tas pinggang kecil. Kondisinya sudah sangat lama, mungkin setahun lebih." Pak Sastro terdiam sejenak, lalu menatap Dimas dengan tatapan yang sulit diartikan. "Setahun yang lalu, ada pendaki wanita bernama Sinta yang hilang di area ini. Kami mencari selama 2 minggu, tapi hasilnya nihil. Sepertinya kita baru saja menemukan apa yang kami cari setahun lalu." "Tapi Rian di mana, Pak? Kalau tulang itu sudah ada di sana setahun, terus teman saya di mana?" bentak Adi. Rasa takutnya kini bercampur dengan kemarahan yang tidak menentu. "Kami masih mencari. Mas Kurnia, telusuri lagi ke arah timur. Biasanya arus angin atau aliran air membawa sesuatu ke arah sana," perintah Pak Sastro. 1 jam berlalu dalam ketegangan yang menyesakkan. Tim SAR mulai menyisir area yang lebih menjorok ke dalam hutan di pinggir jurang, menjauhi jalur pendakian resmi. "Pak, di sini, saya melihat kain merah," teriak salah satu anggota tim SAR dari semak belukar yang sangat rapat, sekitar 100 meter dari lokasi penemuan tulang. Semua orang berlari menembus semak-semak. Adi adalah yang pertama sampai. Ia melihat tubuh manusia tergeletak telungkup tepat di atas tumpukan daun kering, hanya beberapa senti dari tepian jurang yang tidak memiliki pembatas sama sekali. "Rian!" Adi menghambur, membalikkan tubuh itu. Rian tampak sangat pucat, hampir membiru. Matanya terpejam rapat, nafasnya pendek-pendek dan dangkal. Tubuhnya dingin seperti es. "Dia masih hidup. Cepat, selimut termal, oksigen!" teriak Pak Sastro dengan sigap. Petugas SAR segera membungkus Rian, memberinya pertolongan pertama untuk hipotermia. Setelah sekitar 30 menit penanganan medis darurat, Rian mulai membuka matanya secara perlahan. Ia merintih kecil. "Rih, ini gue Adi. Lu aman, Rih. Lu aman." Tangis Adi pecah saat melihat temannya mulai sadar. Rian menatap Adi dengan pandangan kosong, lalu matanya beralih ke Dimas, dan terakhir ke arah Pak Sastro yang sedang mengemasi tulang belulang yang ditemukan tadi ke dalam kantung jasad. "Burungnya, mana burungnya?" bisik Rian. Suaranya sangat lemah, nyaris seperti embusan angin. "Burung apa, Rih? Gak ada burung di sini," jawab Dimas sambil mengusap dahi Rian. Rian menggelengkan kepala pelan. "Ada. Burung kecil warna kuning. Dia yang nuntun gue ke sini." Semua orang terdiam.
Pak Sastro menghentikan kegiatannya dan mendekat. "Coba, cerita pelan-pelan Mas Rian, apa yang terjadi setelah Adi pergi?" Rian menarik nafas panjang, tampak ketakutan. "Pas Adi pergi, kabut jadi gelap banget. Gue nggak bisa lihat kaki gue sendiri. Terus, ada burung kecil itu hinggap di tangan gue yang kram. Anehnya, pas burung itu hinggap, sakitnya hilang sebentar. Dia kicau-kicau terus, kayak minta gue ikut." "Terus, lu ikutin?" tanya Adi penasaran. "Gue merangkak, Di. Gue nggak tahu dapat tenaga dari mana. Gue ikutin burung itu terbang rendah. Dia nggak pernah ninggalin gue. Tapi pas burung itu berhenti di depan ceruk batu, dia tiba-tiba hilang." Rian berhenti sejenak, tubuhnya gemetar lagi. "Pas gue lihat ke bawah, tepat di depan muka gue, ada tengkorak itu, Di. Tengkorak yang kalian bawa itu. Dia nggak cuma tulang, Di. Gue lihat ada cewek duduk di samping tulang itu. Dia senyum ke gue, tapi matanya bolong. Dia bilang, 'Tolong kasih tahu jalannya pulang.' Habis itu gue pingsan karena takut." Suasana di hutan itu seketika menjadi senyap. Pak Sastro menghela nafas panjang. Ia menatap kantung jasad di sampingnya dengan rasa hormat. "Mas Rian, sepertinya kamu baru saja menyelamatkan seseorang yang sudah lama tersesat," kata Pak Sastro pelan. "Lokasi tulang ini sangat tersembunyi. Kalau bukan karena kamu dituntun ke sini, mungkin jasad Mbak Sinta ini nggak akan pernah ketemu sampai berpuluh-puluh tahun lagi." "Tapi burung itu, Pak, burung itu nyata banget," bisik Rian lagi. "Di gunung ini banyak hal yang nggak bisa dijelaskan pakai logika," jawab Pak Sastro sambil memberi isyarat agar tim mulai mengangkat tandu Rian. "Yang penting sekarang kalian semua selamat dan Mbak Sinta juga akhirnya bisa pulang." Mereka pun mulai turun dari gunung selamat. Adi dan Dimas berjalan di sisi tandu Rian menjaga teman mereka. Saat mereka melewati kembali jalur pos 1, Adi sempat menoleh ke atas. Di dahan pohon tertinggi, ia melihat seekor burung kecil berwarna kuning. Burung itu berkicau satu kali, lalu terbang tinggi menembus kabut yang mulai menipis, seolah tugasnya sebagai penjaga yang terlupakan telah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di siaran malam berikutnya.